Yuk, Baik, selamat siang Bang Koris. selamat Terima kasih siang. banyak untuk sediakan waktu untuk hadir di Pojok Vito, Pojok Pojok Kece ya, Vito, ya, ya. itu nama channelnya Pojok Kece, artinya Pojok Vito kritis dan cerdas, gitu Bang. Jadi, Pojok Vito, kritis dan cerdas. ya. Jadi teman-teman, hari ini kita kehadiran Pak Koris yang merupakan dosen pemerintahan ya, Dosen di Dosen. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa masyarakat desa Yogyakarta. STPM Jogja. Beliau juga merupakan kandidat doktor ya, Ya, kandidat doktor, ambil S3 ambil di Undip, ambil S3 di Undip. Universitas Wow, Diponegoro. luar biasa. Ini hari ini sangat spesial ya teman-teman. Saya sangat bangga ketika duduk dengan Bang Koris. Ini salah satu abang yang menurut saya ya kita sudah sering-sering ketemu ya Bang ya. Ya. Sering ketemu. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini kita akan berbicara seputar pemerintah Desa, ya. desa, pemerintah Pemerintah desa. desa. Nanti saya mungkin update informasi yang saya temukan di lapangan. Mungkin Bang Koris mungkin nanti mengkaji ya, melihat dari sisi akademisnya seperti apa. Jadi mungkin kita mulai saja untuk diskusi kita hari ini. Mungkin begini Bang, sebelum Abang menyampaikan ini mungkin jadi desa ya, desa mungkin satu hal yang Kampung di tempatmu, kampung ya, kalau di kami kampung ya. Mungkin itu perbedaan itu juga bisa disampaikan kalau tahu ini perbedaan nama itu apa sebabnya, terus pengaruhnya seperti apa. Terus di kampung itu, di sana ya, di daerahnya saya itu terlihat seperti kecil gitu. Satu Tidak kampung punya. berapa keluarga? Ada yang tidak sampai 200 juga, ada yang 200, ada yang Dan itu itu dari berjauhan nih iya, rumah-rumahnya. letaknya berjauhan gitu Bang. Jadi yang membuat saya masih ini tuh Bang, coba abang yang disampaikan itu kan, kedudukan desa seperti apa atau kampung itu seperti apa, terus distrik atau kecamatan itu seperti apa, dan pemerintah kabupaten itu kira-kira mereka hubungan mereka untuk itu kira-kira seperti apa. Langsung aja Bang. Oke lah ya. Selamat siang kepada penonton setia ya. Ya, Pojok Vito, Pojok Vito. cerdas dan kritis. Cerdas. Kritis dan cerdas ya. Kritis dan cerdas ya. Oke lah, saya merasa terhormat ya pada kesempatan ini diundang di Pojok Vito ya. Khususnya terkait dengan apa? Dengan khusus pemerintahan desa ya. Siap. Pemerintahan desa ya. Nanti akan saya bicara secara khusus ya tentang kewenangan desa, kemudian bagaimana hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya ya, Siap. termasuk dengan dengan kabupaten ya. Kabupaten ya. Nah, yang pertama kita baru mengenal rekognisi ya, pengakuan terhadap desa sebagai sebuah pemerintahan itu setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Nah, di sana ada pengakuan ya terhadap termasuk juga di dalamnya adalah penyebutan nama yang bermacam-macam untuk desa ya. Kalau di Aceh misalnya Gampong ya, kemudian di Papua Kampung ya, kemudian di Jogja sekarang desa itu sudah diganti dengan nama kalurahan. Kalurahan itu baru Beda saja. dengan kelurahan. Kelurahan Jadi kalurahan itu sebenarnya nama yang biasa dipakai sebelum atau selama Jogja itu di bawah penjajahan kolonial Belanda ya. Jadi dulu ya sudah lama ya. Juga itu adalah bentuk pemerintahan kerajaan Kesultanan Jogja pada zaman dulu ya. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu mengakui bahwa
tidak masalah ya bagi setiap daerah untuk menyebut sebutan yang berbeda bagi sebuah pemerintahan yang terkecil ya, unit terkecil dari pemerintahan kita yang disebut desa itu ya. Nah sekarang yang kedua yang perlu juga dipahami bahwa walaupun sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu, desa itu sebenarnya belum pernah diakui sebagai sebuah unit pemerintahan oleh negara. Jadi yang diakui sebagai unit pemerintahan oleh negara itu hanya kabupaten kota, itu batasan yang paling bawah ya. Kemudian provinsi ya, kemudian pemerintah pusat ya. Walaupun di dalam undang-undang ada undang-undang nomor nomor 72 ya, tahun 78 tentang desa. Kemudian undang-undang nomor 75, undang-undang nomor 5 ya, nomor 5 tahun 1975 tentang pemerintahan daerah juga, itu ada penyebutan terhadap desa ya. Tetapi desa itu sebenarnya tidak pernah diakui oleh negara ya. Dia hanya sebagai lokus dan objek politik dari pemerintah ya, dan juga sebagai bentuk pelampiasan ya politik negara yang kita sebut dengan istilah negaranisasi terhadap desa itu ya. Jadi sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan keruntuhan Orde Baru tahun 1998 dan bahkan sampai dengan pasca reformasi, desa itu belum pernah diakui sebagai unit pemerintahan yang terkecil ya. Mengapa begitu? Karena sumber-sumber keuangan yang diberikan ke desa itu nggak jelas ya. Kalau misalnya sumber keuangan yang diberikan ke kabupaten kota, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu jelas ya. Jadi hampir 3 struktur pemerintahan ini dibiayai oleh APBN, anggaran pendapatan belanja negara ya. Sejak merdeka tahun 45 sampai dengan tahun 2014 ya, dibiayai oleh negara. Sampai 2014. Iya, tetapi negara itu hanya membiayai unit-unit pemerintahan itu saja ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ya. Nah, sedangkan anggaran yang digunakan untuk membiayai desa itu bersumber dari sisa-sisa anggaran yang dibuat oleh sisa-sisa anggaran dari instansi-instansi terkait di pemerintah provinsi ya, dinas-dinas terkait ya, dinas pertanian ya, macam-macam gitu ya, yang ada di provinsi sampai juga di dinas-dinas di kabupaten ya. Termasuk juga APBD kabupaten itu hanya sebagian kecil ya, dan bahkan tidak ada sama sekali yang secara khusus diberikan ke desa setiap tahun anggaran ya. Tiap tahun desa itu dikerjain ya, membuat musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan desa ya, membuat proposal tapi nggak ada duitnya ya. Orang kabupaten bilang kami nggak punya duit ya, ajukan provinsi bilang kami nggak punya duit ya, ajukan pemerintah pusat juga mereka bilang nggak ada duit ya. Pokoknya nasib desa sebagai sebuah unit pemerintahan sangat menderita. Mereka tidak pernah diperlakukan sebagai unit pemerintahan yang diakui oleh negara ya. Sehingga ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu adalah pengakuan terhadap eksistensi dari desa ya. Desa kemudian mendapat sumber keuangan yang sama dengan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Sama-sama memperoleh anggaran dari APBN ya, pendapatan negara dalam bentuk dana desa dan alokasi dana desa ya, yang bersumber dari provinsi dan kabupaten itu ya. Kalau dana desa kan dari pusat, dari APBN ya. Nah, dua sumber keuangan ini termasuk juga pendapatan asli desa itu adalah
sumber-sumber yang sebenarnya bisa menggerakkan ya pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, dan juga urusan-urusan sosial kemasyarakatan di desa ya. Walaupun jumlahnya masih sangat kecil ya. Masih sangat kecil sekali ya. Dulu di 2015 itu hanya 20 triliun ya. 2019 kemarin sempat mencapai 70 triliun ya. Tetapi turun lagi di 2020 karena COVID ya. Karena COVID-19 ya. Tetapi dana desa dan juga alokasi dana desa selama ini itu orang menganggap itu bagian kebaikan hati dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Itu salah, keliru ya. Jadi dana desa itu adalah haknya desa. Sama seperti kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat memperoleh dana yang bersumber dari APBN. Ya enggak? Sama. Dan desa itu adalah unit pemerintahan yang otonom. Otonom itu artinya dia diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desanya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari pemerintah di atasnya. Ya, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ya itu ya. Karena itu segala tugas dan kewenangan-kewenangan desa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebaiknya itu tidak boleh dicampur tangan atau diintervensi oleh pemerintah kabupaten ya, pemerintah provinsi termasuk juga pemerintah pusat karena dia adalah pemerintahan yang otonom ya. Pemerintahan yang otonom ini ya sama dengan kabupaten, sama dengan provinsi, sama dengan sama dengan pemerintah pusat ya. Jadi mereka adalah unit-unit pemerintahan yang sebenarnya dilindungi oleh negara ya, diayomi oleh negara, kemudian menjalankan ya yang menjadi tugas-tugas negara ya. Jadi kalau kita bicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki 4 unit pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, begitu loh. Jadi selama ini kita menganggap desa itu bukan sebagai unit pemerintahan, itu keliru sekali. Desa itu adalah unit pemerintahan. Karena dia sebagai unit pemerintahan, dia juga berhak untuk memperoleh anggaran dari negara, sama seperti unit pemerintahan yang lain ya. Nah sekarang kalau misalnya terkait dengan tugas dan fungsi dari pemerintah desa, nah oleh undang-undang itu diatur ya. Jadi ada 4 tugas pokok dari pemerintah desa ya. Tugas yang pertama itu adalah menyelenggarakan pemerintahan desa. Ya, tugas yang kedua itu adalah menyelenggarakan pembangunan desa. Tugas yang ketiga itu adalah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Dan tugas yang keempat itu adalah menjalankan urusan-urusan sosial kemasyarakatan. Ya, nah ini yang disebut dengan tugas pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus desa. Mengatur dan mengurus desa itu ya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, urusan sosial kemasyarakatan, begitu. Nah, jika di Papua ya. Di Papua banyak sekali pemerintah desa yang tidak berfungsi, tidak berperan. Kita tidak bisa menyalahkan 100% kepada pemerintah kampung ya. Mengapa? Karena mereka sudah lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka itu tidak pernah diperhatikan ya. Sumber daya manusianya tidak pernah diperkuat ya. Kemudian potensi-potensi desa enggak pernah digarap ya. Sehingga tugas dan fungsinya mereka ya jangan salah kalau mereka enggak paham ya. Sehingga rekomendasi yang sangat penting sebenarnya adalah
Kita sebenarnya mendesak kepada pemerintah kabupaten ya Ya. untuk menjalankan perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalam salah satu pasal di dalamnya itu adalah tugas dari pemerintah kabupaten kepada desa itu adalah melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap desa. Oh. Nah sekarang sejauh mana tugas fasilitasi dan pembinaan dari kabupaten terhadap desa ya? Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi pembangunan desa, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi urusan sosial kemasyarakatan. Nah yang terjadi pemerintah kabupaten itu boro-boro menjalankan undang-undang ya, dia masa bodoh aja terkait dengan apa yang terjadi di desa, di kampung ya. Belum lagi kita mengalami berbagai macam fenomena ya, misalnya fenomena yang sering terjadi di desa-desa di luar Jawa karena bargaining politik mereka kurang, negosiasi mereka kepada pemerintah kurang dan sering juga diancam oleh pemerintah daerah. Jadi ya dana desa kemudian alokasi dana desa itu ya tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka dapat ya. Kadang dipotong 50%, kadang dipotong 60% ya. Kadang habis saja untuk apa, kalau di Papua ya sekali ngambil dana desa itu langsung habis gitu ya. Iya, betul. Apalagi kalau dia naik helikopter ya. Iya. Helikopter langsung habis gitu ya. Habis ya. Dari kota nanti beli macam-macam, beli Indomie, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga ini yang menurut saya kalau terjadi disfungsional di dalam pelaksanaan tugas dari pemerintah desa, maka seharusnya yang dipersalahkan itu adalah pemerintah daerah. Mengapa? Yang pertama, pemerintah daerah itu memiliki sumber daya manusia yang berlimpah ya. Di sana ada ahli pendidikan yang istilahnya ada yang S2, ada yang S3 ya. Di sana juga ada ahli kesehatan ya, dokter-dokter yang tidak hanya tamatan sarjana ya, tapi juga ada yang S2, S3 gitu ya. Kemudian di sana juga ada ahli ekonomi ya. Kemudian ada ahli pertanian ya di pemerintahan daerah itu yang mereka menikmati pendidikan yang sangat besar gitu ya. Dan harusnya pendidikan yang besar itu mereka menggunakannya untuk memfasilitasi desa, memberikan pemberdayaan desa di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pertanian ya. Kira-kira begitu. Mengapa? Ya karena sumber daya manusia di desa itu sangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu memiliki dua mandat yang sangat besar terhadap desa. Mandat yang pertama itu adalah rekognisi, mandat yang kedua itu adalah subsidiaritas ya. Nah, rekognisi itu adalah pengakuan terhadap kemampuan desa. Jadi kalau desa itu bisa mengatur dan mengelola pemerintahan sendiri, itu tidak bisa diintervensi ya. Kalau desa bisa menyelenggarakan pembangunan sendiri, itu nggak bisa diintervensi. Kalau desa desa bisa menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat, itu nggak bisa diintervensi ya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, rekognisi itu adalah kemampuan desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri ya, dimana di dalam kemampuan mengatur dan mengurus diri itu salah satunya itu adalah kemampuan untuk membentuk pemerintahan desa ya. Termasuk di situ adalah pemilihan kepala desa ya. Jadi pemilihan kepala desa itu walaupun timnya itu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten ya. Tetapi sebenarnya penyelenggara pemilihan kepala desa itu adalah BPD ya. BPD ya. Pemerintah kabupaten itu hanya bertugas untuk ya semacam memfasilitasi ya, kemudian melakukan pembinaan ya. Seperti itu. Tapi mereka tidak punya kewenangan untuk mengambil alih ya. Karena inti dari
rekognisi itu juga di situ ya, pengakuan terhadap kewenangan desa, kemampuan desa untuk membentuk pemerintahan, termasuk membuat panitia pemilihan kepala desa ya. Panitia pemilihan kepala desa itu dibentuk oleh BPD ya. Dibentuk oleh BPD. BPD itu adalah Badan Permusyawaratan Desa, di mana sebelum diselenggarakan pemilihan kepala desa atau kepala kampung itu, mereka mengajukan usulan kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah subsidiaritas ya. Subsidiaritas itu adalah pengakuan negara, pemerintah di atasnya terhadap kapasitas dari desa di dalam mengelola atau menjalankan urusan-urusan yang terkait dengan kepentingan di desa ya. Jadi inti dari konsep subsidiaritas itu, apa yang bisa dikerjakan oleh desa tidak boleh lagi dikerjakan oleh pemerintah di atasnya ya. Nah, dulu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan pemerintah kabupaten yang diselesaikan oleh desa ya. Nah, misalnya saja yang pertama itu adalah penyelenggaraan pemilihan umum ya. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur sampai dengan pemilihan. Itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang disubordinatkan ya. Disubordinatkan itu artinya ya itu diminta bantuan kepada desa ya, tetapi itu bukan tugas utama dari desa ya. Jadi desa dalam konteks tugas-tugas yang dimandatkan itu, desa punya hak untuk menolak ya. Kalau di undang-undang itu dikatakan bahwa desa berhak untuk menolak ya. Tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah di atasnya, kalau tidak disertai dengan anggaran ya. Jadi mereka bisa menolak menjadi panitia pemilu ya, panitia pilkada gitu ya. Kalau tidak disertai dengan anggaran ya. Nah, tetapi kalau disertai dengan anggaran itu bisa ya. Bisa dilakukan ya. Di samping tugas-tugas yang lain itu juga ada tugas yang seharusnya ya, atau yang disebut dengan istilah tugas perbantuan ya. Tugas perbantuan itu misalnya pencatatan penduduk ya, pencatatan penduduk ya, kemudian pajak ya, dan lain-lain sebagainya ya, pajak bumi dan bangunan ya. Yang seharusnya itu menjadi pekerjaan dari pemerintah kabupaten, tetapi diperbantukan kepada desa ya, tetapi harus disertai dengan anggaran. Kalau tidak ada anggaran ya desa wajib menolak. Kalau tidak ya kabupaten harus mempunyai sumber daya manusia tersendiri untuk menyelenggarakan urusan-urusan itu, apa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten ya. Tetapi untuk pemilihan kepala kampung di seluruh kabupaten ya. Jadi apalagi kalau misalnya pemerintah daerah itu melakukan penetapan ya. Penetapan itu dia membuat sebuah surat ya untuk menunjuk salah satu orang di kampung untuk menjadi kepala kampung, itu nggak benar ya. Nggak benar ya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu mengatakan bahwa setiap kepala desa ya harus dipilih secara langsung ya. Jadi tidak bisa diangkat, ditetapkan atau ditunjuk ya, ditunjuk. Nah, tetapi by elected ya, bukan by appointment ya. Jadi by elected. By elected itu harus dipilih, bukan harus diangkat atau ditunjuk gitu ya. Begitu. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, menurut saya ya pemerintah desanya harus mempunyai bargaining yang cukup kuat ya. Dan juga masyarakat sipilnya
harus memperjuangkan apa yang menjadi hak desa ya. Terutama misalnya hak mereka untuk menggunakan hak pilihnya di dalam pilkades ya, dan juga menggunakan hak dipilihnya di dalam pilkades ya. Nah, saya rasa Bung Pascal itu punya ruang untuk melakukan itu sebagai representasi dari masyarakat sipil ya. Mengangkat suara kampung, mengangkat suara desa. Misalnya di sana membentuk asosiasi kepala kampung ya. Di Maibrat ya. Ketuanya Bung Pascal aja, anggotanya kepala-kepala kampung itu. Jadi tujuannya apa? Ya memfasilitasi suara-suara dari warga kampung, warga desa untuk menyelesaikan kepentingan mereka dan menjembatani suara mereka kepada pemerintah. Kira-kira begitu. Pikir itu Bang, apa untuk diskusi kita yang ini bisa. Dan mungkin kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda mungkin di kesempatan selanjutnya. Ya, semoga ya. Bang Goris tidak bosan-bosan untuk terus memberi edukasi. Saya pikir itu teman-teman. Terima kasih untuk Bang Goris sekali lagi, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe, subscribe lah. Komentar ya. Punya Bang Goris juga ya. Apa namanya? Komen. Ini tentang desa. Goris Sahdan TV. Goris Sahdan TV itu ikuti ya teman-teman. Itu sangat edukatif untuk teman-teman yang selama ini kita menganggap bahwa desa itu ya kita kebingungan ya. Ya, tidak tahu desa itu kedudukannya seperti apa, tugas dan wewenang dari pemerintah desa atau kepala desanya seperti apa. Kita tidak tahu, silahkan ikuti. Nanti saya masukkan di deskripsi. Silahkan klik untuk ikuti, subscribe banyak-banyak biar abang terus untuk berikan edukasi untuk desa karena selama ini desa ini ya dianggap ketinggalan gitu ya. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih sekali lagi Bang Goris. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam waras. Salam waras.